dengarkan jika berani. Cerita ini hanya sekilas karangan saja. Apabila ada kesamaan waktu, latar tempat, dan nama tokoh, tidak ada unsur kesengajaan sama sekali. Selamat menikmati. Ini dia cerita penampakan kuyang di kebun sawit. Kebun sawit di desa Teluk Arwana itu sudah lama terkenal angker. Penduduk desa menghindari masuk ke dalam kebun ketika matahari mulai terbenam. Sebuah mitos yang turun-temurun mengatakan bahwa di kebun itu, makhluk legendaris bernama Kuyang sering muncul, terutama di malam hari. Kuyang, menurut cerita masyarakat setempat, adalah wanita yang mempraktikkan ilmu hitam untuk mendapatkan keabadian. Namun, kutukan itu membuatnya berubah menjadi sosok menyeramkan. Hanya kepala dengan organ-organ tubuh yang menggantung di bawahnya. Melayang mencari darah bayi atau perempuan hamil. Suasana kebun sawit itu sendiri sudah cukup membuat bulu kuduk merinding. Pohon-pohon yang berjajar seperti tentara diam berdiri. Bayangan mereka menciptakan ilusi menakutkan saat terkena sinar bulan. Angin yang berhembus pelan pun terdengar seperti bisikan. Seperti ada sesuatu yang bersembunyi di antara pepohonan. Malam itu, Agus dan Rahman, dua pemuda yang bekerja sebagai penjaga kebun, sedang berjaga di pondok kecil dekat pinggiran kebun. Rahman terlihat sibuk mengutak-atik radio tuanya, mencoba menangkap siaran musik untuk mengusir kantuk. Sementara Agus menyalakan rokok, pandangannya menerawang ke arah gelapnya kebun sawit. "Man, kau dengar cerita soal Kuyang di sini kan?" Tanya Agus tiba-tiba. Suaranya sedikit bergetar. Rahman mendengus sambil tetap sibuk dengan radionya. "Ah, itu cuma cerita orang tua buat nakut-nakuti anak kecil. Jangan terlalu percaya. Tapi kemarin, aku dengar Pak Slamet bilang ada suara aneh dari tengah kebun. Katanya kayak suara perempuan menangis." Agus menambahkan, mencoba meyakinkan. Rahman menghentikan aktivitasnya dan menatap Agus. Matanya menyipit. "Kau ini serius? Jangan mulai cerita yang aneh-aneh. Kita di sini semalaman. Kalau kau bikin aku paranoid, aku sumpal mulutmu pakai kain lap." Agus tertawa kecil, tetapi suara tawanya terdengar dipaksakan. "Ya, semoga memang cuma cerita." Namun, malam itu ternyata akan menjadi malam yang tidak akan pernah mereka lupakan. Malam semakin larut. Angin bertiup lebih kencang, membuat dedaunan sawit berdesir seperti bisikan tak jelas. Agus dan Rahman duduk di pondok kecil mereka yang nyaris roboh. Cahaya lampu minyak yang redup menjadi satu-satunya penerang, menciptakan bayangan goyah di dinding bambu. Rahman akhirnya berhasil menangkap siaran radio. Sebuah lagu dangdut lawas terdengar samar, tetapi itu cukup untuk mengisi kesunyian malam. Agus mencoba fokus pada suara itu, tetapi pikirannya tetap gelisah. Ada sesuatu yang terasa tidak biasa malam itu, seperti ada sepasang mata tak kasat mata yang terus mengawasi mereka. Tiba-tiba, suara aneh terdengar dari arah dalam kebun, seperti ranting yang patah, disusul bunyi gesekan dedaunan. Agus langsung menegakkan tubuhnya. Matanya menatap Rahman. "Kau dengar itu?" bisiknya. Rahman menoleh. Ekspresinya serius. "Mungkin babi hutan. Jangan terlalu dipikirkan." Namun, tak lama kemudian suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Itu bukan suara babi hutan. Suara itu seperti seseorang menyeret sesuatu yang berat di atas tanah. Perlahan, namun konsisten. "Man, itu bukan babi," Agus berkata dengan suara gemetar. Ia meraih senter yang tergantung di dinding pondok dan menyalakannya. Rahman mengangguk, meskipun wajahnya mulai menunjukkan kekhawatiran. "Kalau begitu kita cek, jangan-jangan pencuri sawit." Dengan langkah hati-hati, mereka keluar dari pondok, berjalan menuju sumber suara. Sinar senter Agus menembus gelapnya kebun, tetapi hanya memantulkan bayangan pohon-pohon yang menjulang. Setiap langkah mereka disertai suara gemerisik dari tanah yang dipenuhi dedaunan kering. Di sana, Agus menunjuk ke arah pohon besar di tengah kebun. Suara itu terdengar semakin dekat, seperti ada seseorang atau sesuatu yang bersembunyi di balik pohon itu. Rahman menelan ludah, lalu mengangkat parang yang selalu ia bawa untuk berjaga-jaga. Kalau itu maling,
Aku pastikan dia tak akan lolos. Namun, saat mereka mendekati pohon, suara itu mendadak hilang. Hening menggantung di udara, membuat suasana semakin mencekam. Agus mengarahkan senter ke sekeliling, tetapi tidak ada apa-apa. Man, aku rasa kita harus kembali saja. Ini nggak normal. Agus berbisik. Rahman mengangguk ragu. Namun, tepat saat mereka berbalik, sebuah suara menggelegar dari atas mereka. Suara tertawa cekikikan yang melengking dan tidak wajar. Agus langsung mengarahkan senter ke atas pohon. Di sana, sesuatu tergantung di antara cabang-cabang. Sosok itu hanya kepala seorang wanita, dengan rambut panjang yang tergerai liar. Di bawah kepalanya, organ-organ tubuh menggantung seperti akar pohon yang menjuntai. Mata makhluk itu bersinar merah dalam kegelapan, menatap langsung ke arah mereka. Kuyang! Agus berteriak histeris, tubuhnya kaku di tempat. Rahman, yang biasanya pemberani, terjatuh ke tanah sambil merangkak mundur. Makhluk itu mengeluarkan suara seperti desisan ular, perlahan mendekati mereka. Agus dan Rahman terpaku, tubuh mereka terasa membeku di bawah tatapan makhluk menyeramkan itu. Nafas mereka tersengal-sengal, seolah udara mendadak hilang. Sosok Kuyang menggantung di cabang pohon sawit, perlahan menurunkan dirinya. Organ-organ tubuh yang menggantung di bawah kepalanya berayun, mengeluarkan suara basah yang menjijikkan. Lari Gus! Rahman berteriak, akhirnya mampu menggerakkan tubuhnya. Agus tersentak dari keterkejutannya, langsung membalikan badan dan berlari sekuat tenaga, diikuti oleh Rahman. Mereka menerobos semak belukar tanpa peduli duri-duri yang menggores kulit mereka. Di belakang, terdengar suara tertawa melengking, seolah Kuyang itu menikmati rasa takut mereka. Langkah mereka terhenti di sebuah sungai kecil yang membelah kebun sawit. Napas mereka memburu, tubuh mereka bergetar hebat. Agus mengarahkan senternya ke arah jalan yang baru mereka lewati, berharap sosok itu sudah pergi. Tapi tidak. Kuyang itu melayang di atas pepohonan, matanya yang merah menyala menembus kegelapan, menatap langsung ke arah mereka. Perlahan, ia turun, mendekati mereka dengan gerakan melayang yang menyeramkan. Air, Man! Kuyang takut air kotor. Agus mengingat cerita neneknya. Tanpa pikir panjang, ia mencelupkan tangannya ke dalam sungai dan mencipratkan air ke arah Kuyang. Makhluk itu memekik keras. Tubuhnya bergerak mundur sejenak. Tapi serangan itu hanya membuatnya semakin marah. Kuyang itu melesat cepat, mendekat dengan suara desisan yang membuat bulu kuduk berdiri. Rahman yang masih memegang parang mencoba melawan ketakutannya. Kalau kita diam saja, kita mati, Gus. Dengan tangan gemetar, ia melangkah maju, mengayunkan parang ke arah makhluk itu. Tapi Kuyang bergerak terlalu cepat, melayang menghindar dengan mudah. Tiba-tiba, suara azan terdengar dari kejauhan. Desa yang mereka tinggalkan sebelumnya rupanya sudah masuk waktu subuh. Kuyang itu mendadak berhenti. Matanya membelalak, lalu melesat pergi dengan kecepatan luar biasa, menghilang ke arah hutan lebat. Agus dan Rahman terjatuh di tepi sungai, kehabisan tenaga. Tubuh mereka penuh luka goresan, tapi rasa lega mulai meresap seiring dengan menghilangnya sosok menyeramkan itu. Man, itu beneran Kuyang. Agus berkata dengan suara parau. Rahman mengangguk, wajahnya pucat pasi. Aku nggak peduli apa itu. Yang jelas, aku nggak mau lagi kerja malam di kebun ini. Setelah matahari terbit, mereka segera kembali ke desa. Keduanya langsung menceritakan pengalaman mereka kepada warga, yang hanya mengangguk dengan ekspresi serius. Kuyang memang sering muncul di sekitar kebun sawit itu, kata Pak RT. Biasanya, dia mencari darah wanita hamil atau bayi baru lahir. Kalian beruntung dia nggak menyerang lebih jauh. Agus dan Rahman memutuskan berhenti bekerja malam hari di kebun sawit. Meski kejadian itu sudah lama berlalu, suara tertawa melengking Kuyang masih terngiang-ngiang di kepala mereka, mengingatkan mereka pada malam penuh teror itu.